Shalom, haleluya, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur saat malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh jemaat kita dimanapun kita berada. Saat malam hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa di sorga. Sertai kami, urapi kami, beri kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami mengerti, memahami, mengoreksi firman Tuhan yang Engkau bicarakan kepada kami saat malam hari ini, ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di dalam kehidupan kita karena Tuhan selalu memperingatkan kita bagaimana cara kita hidup, cara hidup yang benar dan cara hidup yang melakukan kehendak firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya senang sekali berkongsi kepada kita di mana satu tema yang cukup sederhana, yaitu kita menderita disebabkan karena perbuatan jahat kita, manusia. Nah, jelas di sini, di dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam kehidupan kita, manusia, ya, kalau seseorang itu mencuri dan kemudian dia tertangkap dan didapati bersalah karena mencuri, ya, dan dia dipenjarakan, ia akan mengalami penderitaan, ia akan mengalami kesukaran, karena itu adalah kesalahan yang dia sendiri lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-15 juga firman Tuhan berbicara kepada kita, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, kata firman Tuhan. Nah, seperti tema yang kita pelajari sebentar tadi, dia berbicara kepada kita di mana penderitaan yang ada di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan orang percaya, karena kita tidak taat kepada firman Tuhan, di mana kita manusia selalu melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat contoh yang paling mudah kita dapat pahami di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan
Ketika kita menyadari bahwa penderitaan kita ya yang ada pada hari ini karena kita berbuat salah, kita sendiri yang melakukan kesalahan itu. Tentunya yang terbaik adalah kita mengoreksi diri kita, kehidupan kita, ya. Dan kita melihat apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, iya puji Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan dosa-dosa atau kesalahan di dalam kehidupan kita, koreksi diri kita, lihat hidup kita, pribadi kita. Apakah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau sebaliknya di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melakukan kejahatan, ya, berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Yang sudah. Yang ke depan kita harus ambil kehidupan yang baru. Kita jadikan hal ini sebagai pelajaran berharga untuk melangkah ke arah kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya menderita karena kita selalu melakukan dosa, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu dan kembalilah kepada Tuhan untuk memulakan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu, mengurapi anak-anak-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam usaha mereka. Berkati seluruh mereka ya Bapa di surga. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Iya Bapa, jika selama ini kami selalu menjauhkan diri di hadapan Tuhan, melukai hatinya Tuhan, ajar kami Bapa hari ini untuk kami kembali kepada Engkau, memulihkan hidup rohani kami di hadapan-Mu Bapa, dan iman percaya kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh di hadapan. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, iya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini kami percaya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang tetap menjaga, memelihara setiap pribadi mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.